Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Agila Kresna Resanti selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan teman-teman pendidikan ekonomi yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fiona Rosalawati dengan NIM C1L020004. Di sini saya akan memaparkan materi sebagai salah satu tugas ekonomi Indonesia. Materi yang akan saya bahas yakni mengenai karakteristik dan permasalahan dalam perekonomian Indonesia ditinjau dari segi sudut pandang geografis dan demografi, sumber daya alam, dan lingkungan, serta kebutuhan modal, serta struktur dan perilaku masyarakat. Yang akan pertama saya bahas yakni mengenai karakteristik perekonomian Indonesia. Baik, yang pertama dilihat dari sudut pandang letak geografis. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari berbagai pulau besar dan pulau kecil, sekitar 16.771 pulau. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Tentunya kondisi tersebut mempengaruhi potensi ekonomi yang beda-beda pada tiap daerah di Indonesia, baik itu dari perbedaan sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia, serta kesuburan tanah maupun curah hujan yang ada pada setiap daerah. Dan itu letak Indonesia juga strategis yang memungkinkan sebagai jalur perdagangan dunia. Selanjutnya, karakteristik perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang demografi. Dari segi demografi, Indonesia merupakan negara di urutan keempat dan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, tepatnya 273.879.750 jiwa. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Dengan adanya jumlah penduduk yang besar tersebut, Indonesia dapat merasakan pengaruh bonus demografi terhadap perekonomian. Bonus demografi yakni keadaan di mana jumlah angkatan kerja atau masyarakat produktif lebih banyak daripada masyarakat yang tidak bekerja atau masyarakat yang tidak produktif. Tentunya potensi tersebut apabila dimanfaatkan secara maksimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. PDB Indonesia tentunya akan meningkat. Namun, upaya untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar dapat mampu bersaing di dunia kerja. Selanjutnya yakni karakteristik perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang sumber daya alam. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sumber daya alam hayati hingga sumber daya alam non-hayati. Semua itu berpotensi dalam peningkatan taraf perekonomian negara. Keadaan tersebut juga merupakan pengaruh dari letak geografis Indonesia, yakni letak di antara dua benua dan dua samudra serta terletak di antara garis lintang khatulistiwa yang menjadikan negara Indonesia disinari cahaya matahari yang cukup naik. Hal tersebut
dampak pada kesuburan tanah-tanah yang ada di Indonesia yang dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Nah, itu wilayah perairan yang ada di Indonesia mencapai 7,9 juta kilometer kuadrat juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. Dan itu Indonesia dapat menjadi sebagai negara agraris maupun negara maritim. Selanjutnya, karakteristik dilihat dari sudut pandang kebutuhan modal. Seperti yang telah saya paparkan bahwa negara Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang ada. Oleh karenanya, maka perlu pula sejumlah dana untuk memanfaatkan atau menjaga kelestarian yang ada. Dana yang dibutuhkan pun tidak cukup sedikit untuk mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia yang cukup besar. Oleh karenanya, pemerintah perlu bantuan dari negara lain. Sehingga pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan negara lain, baik secara bilateral atau multilateral. Selain itu, kerjasama juga bisa dalam bentuk perdagangan seperti ekspor dan impor. Selanjutnya yakni karakteristik perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang struktur dan perilaku masyarakat. Struktur masyarakat Indonesia memiliki dua ciri, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Struktur masyarakat secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan dari berbagai perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, suku, budaya, maupun adat kedaerahan masing-masing. Sedangkan struktur masyarakat secara vertikal ditandai dengan adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah, atau yang kita tahu masyarakat kaya dan masyarakat kurang mampu. Dari segi perilaku, masyarakat Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional, kecuali bahasa Indonesia itu sendiri. Namun, sebagai salah satu bangsa Timur, mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh atau menganut budaya Timur, yakni budaya status orientation, yang didirikan seperti hanya berorientasi pada kedudukan atau status sosial yang tinggi dalam masyarakat, terus lalu etos kerja yang lemah, masyarakat yang senang bersantai-santai, serta kurang menghargai waktu. Selanjutnya, yakni poin kedua, yaitu permasalahan perekonomian di Indonesia. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang geografi. Dari segi letak geografisnya, Indonesia berpotensi memiliki berbagai permasalahan perekonomian yang melibatkan antar daerah di Indonesia. Masalah yang dapat timbul yakni seperti kesulitan dalam berkomunikasi dan transportasi antar pulau atau daerah, baik itu untuk angkutan barang maupun penumpang, lalu arus barang yang tidak lancar, perbedaan harga barang antar daerah, serta adanya perbedaan kesempatan untuk menempuh pendidikan dan kesempatan lapangan kerja. Seperti yang kita ketahui, mungkin masih ada kesenjangan antara beberapa pulau di Indonesia terkait pembangunan atau kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya, permasalahan perekonomian dilihat dari sudut pandang demografi. Dari segi demografi, permasalahan muncul karena kurang sesuainya jumlah fasilitas atau kesempatan yang ada terhadap jumlah sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Misalnya pada gambar di samping, ini masalah pengangguran. Dalam pendidikan, juga masih banyak masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah ataupun tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Dan itu
juga menimbulkan masalah lainnya seperti kemiskinan. Jumlah lapangan kerja yang tidak merata juga dapat menjadi penyebab seperti adanya pengangguran ataupun kemiskinan pada masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan perekonomian dilihat dari sudut pandang sumber daya alam. Dikarenakan adanya keterbatasan dari bangsa Indonesia sendiri dalam memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga sumber daya alam yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh bangsa Indonesia sendiri. Justru sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan oleh negara lain, yakni karena negara tersebut sudah unggul dari segi sumber daya manusianya, jumlah pendanaan atau modal yang ada, maupun teknologi yang sudah mumpuni. Sumber daya yang ada pada negara Indonesia seharusnya mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, tapi malah menguntungkan negara-negara asing. Contohnya seperti pada kasus yang sebelumnya pernah terjadi, yakni kasus Freeport atau perusahaan Freeport di Papua. Nah, pada kasus tersebut, saham perusahaan sebagian besar dimiliki oleh negara asing, yakni Amerika. Namun, pada akhirnya, saham pada PT tersebut sudah berhasil dikuasai oleh Indonesia sebagian besar, walaupun tidak seluruhnya. Lalu, ada permasalahan perekonomian dilihat dari sudut pandang kebutuhan modal. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, kebutuhan modal yang besar karena untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, untuk menutupi atau membantu dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam negeri, maka Indonesia memerlukan modal yang tidak sedikit. Akibatnya, negara melakukan pinjaman, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pinjaman tersebut bisa dalam bentuk penanaman modal ataupun pendanaan. Banyaknya jumlah modal yang dibutuhkan dapat membuat negara Indonesia menjadi ketergantungan terhadap pinjaman tersebut dan dapat menyebabkan utang negara menjadi menumpuk. Seperti sebelumnya, yang pernah terjadi pada kasus pemerintahan di masa Orde Baru, negara Indonesia memiliki hutang luar negeri yang cukup banyak, yakni sekitar 73,6 miliar dolar. Tentunya, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi negara Indonesia sendiri ya, karena negara juga tentunya akan kesulitan dalam melunasi hutang-hutang tersebut apabila hutangnya sudah cukup menumpuk terlalu banyak. Selanjutnya, permasalahan perekonomian dilihat dari sudut pandang struktur dan perilaku masyarakat. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan, dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi, dan reaksi atau aksi setiap orang terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang seringkali menimbulkan konflik sosial atau SARA. Selain itu, permasalahan lainnya yakni dari perilaku masyarakat yang kurang menghargai waktu dan dapat menjadikan masyarakat kurang produktif, sehingga bisa menimbulkan banyak kemiskinan di Indonesia ataupun pengangguran. Selanjutnya yakni dari perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik dan perilaku kurang menghargai hak asasi manusia dari para penguasa, menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Seperti pada kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saat ini masih sering terjadi pada para pejabat negara.
Hal tersebut tentunya sangat miris melihat bahwa pejabat negara yang harusnya mampu mengayomi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap posisi yang dia pegang, tapi malah hanya menguntungkan dirinya sendiri dan melakukan tindak kecurangan yang kurang baik tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai karakteristik dan permasalahan yang ada pada perekonomian di Indonesia. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.